warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di pembelajaran daring kelas 7 bersama saya Nia Yustiana, khususnya di SMP Negeri 5 Purbalingga dan anak-anak semuanya dimanapun berada. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu poin B tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk memulai materi hari ini, coba amati apakah di sekolah kalian telah memiliki tata tertib sekolah? Nah, jika ada, apakah kalian ingat tata tertib apa saja sih yang ada di sekolah kalian? Dalam satuan pendidikan seperti sekolah formal, pasti memiliki peraturan yang mengatur setiap kehidupan di sekolah, yaitu melalui tata tertib sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Sekarang Ibu akan memberikan contoh tentang peraturan atau tata tertib yang ada di sekolahan, yaitu seperti peraturan yang mengatur penggunaan seragam sekolah, baik untuk Bapak Ibu guru juga untuk peserta didik. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fundamental adalah sebagai suatu yang mendasar atau pokok atau prinsip dalam suatu hal. Nah, anak-anak, sampai sini apakah kalian sudah memahaminya? Jika sudah, yuk kita lanjut materi selanjutnya ya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dapat memuat ketentuan-ketentuan pokok saja sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebagai contoh, ketika kita berada di lingkungan sekolah, kita harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Karena
peraturan tersebut dibuat untuk ditaati, dengan tujuan agar kita bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Jadi, marilah kita semua berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebagai warga negara, kita dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk tata tertib di sekolah. Yang kedua, mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menyadari manfaat Undang-Undang Dasar 1945, berpartisipasi secara aktif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, mematuhi aturan dasar hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mengerti dan memahami tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia, maka kalian kerjakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah sebuah karangan atau rangkuman 1-2 halaman yang mengungkap pendapatmu mengenai arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Kalian juga bisa melengkapinya dengan mencari bahan-bahan tambahan dari berbagai sumber seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, dan juga surat kabar. Nah, sekarang kalian bisa menulis soalnya terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa kerjakan menggunakan buku catatan khusus PPKN. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa terus membagikan konten-konten positif dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.